Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua para ASN aktif, para pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta keluarga besar aparatur negara di seluruh Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami di kanal Info Pensiunan ASN, sebuah kanal yang secara konsisten berusaha menyampaikan informasi secara utuh, berimbang, dan berdasarkan penjelasan resmi agar Bapak dan Ibu tidak terjebak pada kabar yang simpang siur dan menyesatkan. Kanal ini hadir bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membangun harapan palsu, melainkan untuk membantu Bapak dan Ibu memahami kondisi yang sebenarnya sedang terjadi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sejak pertengahan Januari 2076, satu topik kembali ramai dibicarakan hampir di semua tempat, di grup WhatsApp pensiunan, di percakapan warung kopi, di media sosial, bahkan di beberapa portal berita daring. Pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS tahun 2020 muncul silih berganti. Ada yang mengatakan kenaikan sudah pasti, ada yang menyebut angkanya sudah ditentukan, ada pula yang menyampaikan seolah-olah kebijakan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Namun, di sisi lain tidak sedikit Bapak dan Ibu yang justru merasa bingung dan bertanya-tanya, mengapa sampai hari ini belum ada pengumuman resmi? Mengapa informasi yang beredar berbeda-beda, dan yang paling penting, mana yang benar dan mana yang hanya sekadar asumsi? Disinilah pentingnya kita semua untuk berhenti sejenak, menarik napas, lalu mencermati informasi secara jernih. Karena setiap kebijakan yang berkaitan dengan gaji ASN dan pensiunan bukanlah perkara sederhana. Kebijakan ini menyangkut jutaan orang, menyangkut keuangan negara, serta harus melalui proses panjang yang tidak bisa dilewati begitu saja. Bapak dan Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kami ingin mengajak Anda semua untuk ikut berpikir bersama. Coba tuliskan di kolom komentar menurut Bapak dan Ibu, apakah kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026 memang sudah seharusnya ditetapkan sejak awal tahun, atau justru perlu dikaji lebih dalam oleh pemerintah? Pendapat Bapak dan Ibu sangat penting karena suara pensiunan dan ASN adalah bagian dari realitas kebijakan itu sendiri. Kini kita masuk ke pembahasan utama. Berdasarkan penjelasan resmi pemerintah hingga tanggal 18 Januari 2026, perlu kami sampaikan secara tegas bahwa kenaikan gaji PNS tahun 2026 memang belum diputuskan. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan pengkajian. Artinya sampai saat ini belum ada keputusan final dan belum ada regulasi resmi yang dapat dijadikan dasar hukum untuk kenaikan gaji PNS maupun pensiunan di tahun 2026. Penegasan ini sangat penting Bapak dan Ibu ya, karena di luar sana banyak informasi yang disampaikan dengan narasi seolah-olah keputusan sudah final. Padahal dalam sistem pemerintahan tidak ada satuun kebijakan yang dapat dijalankan tanpa payung hukum yang jelas. Tanpa adanya peraturan pemerintah atau regulasi resmi lainnya, maka secara administratif dan hukum kebijakan tersebut belum bisa diberlakukan. Pemerintah melalui kementerian terkait menjelaskan bahwa pembahasan kenaikan gaji PNS 2020 masih mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satu aspek utama adalah kondisi fiskal negara. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga aman dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Bapak dan Ibu tentu masih ingat dalam beberapa tahun terakhir pemerintah menghadapi berbagai tantangan besar mulai dari pemulihan ekonomi pasca pandemi, stabilisasi harga kebutuhan pokok, hingga pembiayaan program-program prioritas nasional. Semua itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, setiap rencana penyesuaian gaji harus benar-benar dihitung dengan cermat. Disinilah pemerintah mengambil sikap hati-hati. Bukan berarti pemerintah mengabaikan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Justru sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil nantinya benar-benar bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Bapak dan Ibu, mari kita renungkan bersama. Jika pemerintah terburu-buru menetapkan kenaikan gaji tanpa perhitungan matang,
Apa yang akan terjadi jika di tengah tahun anggaran ternyata kondisi keuangan negara tidak sekuat yang diperkirakan? Bukankah hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar? Karena itulah pemerintah menyampaikan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kenaikan gaji PNS 2076 baru dapat dilakukan setelah triwulan pertama tahun 2026 berakhir. Artinya, pemerintah ingin melihat terlebih dahulu bagaimana realisasi penerimaan negara, bagaimana belanja negara berjalan, serta bagaimana kondisi ekonomi nasional di awal tahun ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hal ini sejalan dengan mekanisme penganggaran yang berlaku. Setiap penyesuaian gaji ASN dan pensiunan harus selaras dengan kemampuan APBN. Tidak cukup hanya dengan wacana atau keinginan, tetapi harus ada kepastian bahwa negara mampu membiayainya secara konsisten. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu mengenai pencairan gaji pensiunan bulan Februari 2026. Di tengah ramainya pembahasan kenaikan gaji, muncul pula kekhawatiran di kalangan pensiunan. Apakah gaji bulan Februari akan terlambat? Apakah ada perubahan besaran yang tiba-tiba, atau apakah akan ada penyesuaian sementara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemerintah memastikan bahwa pencairan gaji pensiunan bulan Februari 2026 tetap berjalan normal, tidak ada penundaan, tidak ada perubahan mekanisme, dan tidak ada pengurangan hak. Pembayaran gaji pensiunan masih mengacu pada peraturan pemerintah yang saat ini berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Artinya selama belum ada regulasi baru yang mengatur perubahan gaji pokok pensiunan, maka besaran gaji yang diterima tetap sama seperti sebelumnya. Ini adalah kepastian yang perlu Bapak dan Ibu pegang agar tidak merasa cemas berlebihan akibat informasi yang belum tentu benar. Bapak dan Ibu, sampai di sini kami ingin kembali mengajak Anda berinteraksi. Apakah Bapak dan Ibu sempat menerima pesan atau kabar yang mengatakan bahwa gaji pensiunan Februari akan berubah atau tertunda? Jika iya, silakan ceritakan di kolom komentar. Dengan berbagi pengalaman kita bisa saling menguatkan dan meluruskan informasi yang keliru. Selanjutnya, mari kita pahami bersama mengenai dasar perhitungan gaji pensiunan yang saat ini masih berlaku. Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024, gaji pokok pensiunan ditetapkan berdasarkan golongan terakhir saat aktif bekerja. Rentang gaji ini menjadi dasar untuk berbagai hak lain yang diterima pensiunan termasuk THR dan gaji ke-13. Selama belum ada keputusan baru, maka seluruh perhitungan tersebut tetap menggunakan dasar yang sama. Oleh karena itu, apabila Bapak dan Ibu mendengar klaim bahwa besaran gaji pensiunan sudah otomatis naik per Januari atau Februari 2026 tanpa adanya regulasi resmi, maka klaim tersebut patut dipertanyakan kebenarannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, penting untuk diingat bahwa pemerintah selalu mengumumkan kebijakan besar, seperti kenaikan gaji melalui saluran resmi mulai dari pernyataan kementerian terkait, konferensi pers, hingga penerbitan peraturan pemerintah. Jika salah satu unsur tersebut belum ada, maka kebijakan tersebut belum dapat dikatakan resmi. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai jadwal THR tahun 2026. Apa saja ketentuan yang berlaku, serta bagaimana gambaran waktunya berdasarkan regulasi yang sudah ada. Kita juga akan membahas peringatan penting bagi para pensiunan terkait administrasi kepensian yang mulai diberlakukan sejak pertengahan Januari 2026. Namun sebelum itu, kami ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Menurut Anda, informasi apa yang paling Bapak dan Ibu tunggu saat ini? Apakah kepastian kenaikan gaji, kepastian THR, atau kelancaran pencairan pensiun setiap bulan? Silakan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar karena pendapat Anda akan menjadi bahan diskusi kita bersama di bagian berikutnya. Silakan tetap bersama kami karena pembahasan ini akan kita lanjutkan secara lebih rinci dan menyeluruh pada bagian selanjutnya agar Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran yang benar-benar jelas dan tidak salah menafsirkan kebijakan yang sedang berjalan. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya,
Kini kita masuk pada bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh para pensiunan dan ASN aktif, yaitu mengenai gambaran jadwal THR tahun 2012, serta kepastian hukum yang melandasinya. Topik ini menjadi sangat penting karena setiap tahun THR bukan hanya sekadar tambahan penghasilan, tetapi juga menjadi penopang utama kebutuhan menjelang hari raya. Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap kebijakan pembayaran THR selalu memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah tidak pernah menyalurkan THR tanpa aturan tertulis. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana kemungkinan jadwal pencairan THR tahun 2026, kita perlu melihat regulasi yang saat ini masih berlaku, serta pernyataan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang. Bapak dan Ibu, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, pembayaran THR bagi ASN aktif, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan diatur dengan jelas. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketentuan ini menjadi batas waktu maksimal yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Namun dalam praktiknya, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir justru berupaya mencairkan THR lebih awal dari batas waktu tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat khususnya ASN dan pensiunan memiliki waktu yang lebih longgar untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Untuk tahun 2026, pemerintah kembali menyampaikan komitmennya bahwa pencairan THR akan diupayakan lebih cepat. Dalam penjelasan resmi yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, disebutkan bahwa THR direncanakan mulai dicairkan sekitar 3 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ini tentu menjadi kabar yang menenangkan bagi banyak pihak. Bapak dan Ibu, di titik ini kami ingin mengajak Anda semua untuk berpikir sejenak. Jika THR benar-benar cair lebih awal, menurut Bapak dan Ibu, apa kebutuhan yang paling mendesak untuk dipenuhi? Apakah untuk kebutuhan pokok, biaya mudek, atau membantu anak dan cucu? Silakan tuliskan di kolom komentar, karena pengalaman Bapak dan Ibu seringkali mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, mari kita pahami satu hal yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak yang mengira bahwa jika gaji PNS dan pensiunan belum naik, maka THR juga akan tertunda atau berkurang. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Selama tidak ada perubahan regulasi, THR tetap dibayarkan berdasarkan komponen gaji yang berlaku saat ini. Artinya, bagi para pensiunan, besaran THR tahun 2020-an masih akan mengacu pada gaji pokok pensiunan sesuai PP Nomor 11 Tahun 2024, ditambah dengan komponen lain yang diatur dalam Peraturan Pembayaran THR. Selama belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan gaji, maka dasar perhitungannya tetap sama. Hal ini penting untuk dipahami agar Bapak dan Ibu tidak terpengaruh oleh kabar yang menyebutkan bahwa THR akan ditahan sampai ada keputusan kenaikan gaji. Pemerintah telah memastikan bahwa hak-hak pensiunan tetap dibayarkan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain soal jadwal THR, ada satu hal penting yang mulai mendapat perhatian khusus dari pemerintah sejak pertengahan Januari 2025, yaitu tertib administrasi kepensiunan. Pemerintah mengingatkan seluruh pensiunan untuk memastikan bahwa data kepesertaan dan administrasi pensiun dalam kondisi aktif dan tidak bermasalah. Mengapa hal ini menjadi sangat penting? Karena dalam praktiknya tidak sedikit kasus keterlambatan pencairan gaji pensiun maupun THR yang bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah, melainkan oleh masalah administrasi. Rekening tidak aktif, data tidak sinkron, atau perubahan status yang belum dilaporkan seringkali menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau para pensiunan untuk melakukan pengecekan terhadap rekening penerima pensiun. Pastikan rekening masih aktif dan dapat menerima transfer. Selain itu, data pribadi seperti alamat, status pernikahan, dan ahli waris juga perlu dipastikan sudah sesuai dengan kondisi terbaru. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda atau orang di sekitar Anda mengalami keterlambatan pencairan pensiun karena masalah data? Jika pernah,
Apa penyebabnya? Silakan bagikan pengalaman tersebut di kolom komentar agar dapat menjadi pelajaran bersama bagi pensiunan lainnya. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemutakhiran data melalui sistem yang disediakan oleh PT Taspen. Pemutakhiran data ini bukanlah formalitas semata, melainkan langkah preventif agar tidak terjadi kendala di kemudian hari. Kesalahan kecil dalam data dapat berdampak besar pada kelancaran pembayaran hak pensiunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tengah maraknya informasi yang beredar, pemerintah kembali mengingatkan agar masyarakat hanya merujuk pada sumber resmi informasi dari kementerian terkait PT Taspen dan peraturan pemerintah adalah acuan utama yang dapat dipercaya. Sementara itu, informasi yang beredar di luar sumber resmi sebaiknya disikapi dengan kehati-hatian. Sekarang, mari kita kembali pada topik kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, hingga saat ini belum ada keputusan final. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam, termasuk evaluasi terhadap realisasi anggaran di awal tahun. Evaluasi ini bukan hanya soal kemampuan membayar, tetapi juga soal prioritas. Pemerintah harus menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan dengan kebutuhan pembiayaan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Semua itu membutuhkan anggaran yang besar dan berkelanjutan. Bapak dan Ibu, menurut Anda, apakah pemerintah sebaiknya memprioritaskan kenaikan gaji meskipun kondisi fiskal belum sepenuhnya stabil atau menunggu sampai kondisi benar-benar aman? Pendapat Anda sangat berharga dan bisa menjadi cerminan aspirasi masyarakat. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh mengenai kemungkinan waktu pengambilan keputusan kenaikan gaji PNS 2026. Bagaimana skenario yang mungkin terjadi serta apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pensiunan agar tetap tenang dan siap menghadapi berbagai kemungkinan kebijakan. Tetaplah bersama kami, karena pembahasan ini akan semakin penting dan relevan bagi Bapak dan Ibu semua yang menggantungkan penghasilan tetap dari pensiun dan gaji ASN. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada bagian akhir dari rangkaian pembahasan ini. Pada bagian ini, kita akan merangkum gambaran besar yang perlu benar-benar dipahami oleh seluruh ASN aktif maupun para pensiunan agar tidak salah menyikapi situasi yang sedang berkembang. Banyak hal yang memang masih dalam proses. Namun, justru disinilah ketenangan dan pemahaman yang utuh sangat dibutuhkan. Kita mulai dari satu pertanyaan besar yang sejak awal terus muncul. Kapan sebenarnya keputusan kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026 akan ditetapkan? Berdasarkan penjelasan resmi pemerintah, keputusan tersebut tidak akan diambil secara tergesa-gesa. Pemerintah telah menyampaikan bahwa evaluasi menyeluruh baru dapat dilakukan setelah triwulan pertama tahun 2026 berakhir. Ini berarti sekitar bulan April 2026 menjadi waktu awal bagi pemerintah untuk melihat kondisi real keuangan negara. Evaluasi ini meliputi banyak hal. Pemerintah akan melihat bagaimana realisasi penerimaan negara, bagaimana belanja negara berjalan, serta apakah asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan dalam penyusunan anggaran benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Dari sinilah kemudian pemerintah dapat menentukan apakah ruang fiskal memungkinkan untuk adanya penyesuaian gaji ASN dan pensiunan. Bapak dan Ibu, penting untuk dipahami bahwa belum adanya keputusan bukan berarti penolakan. Ini adalah bagian dari proses kebijakan yang wajar dan harus dijalani. Dalam sistem pemerintahan, kehati-hatian justru menjadi kunci agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Di sisi lain, pemerintah juga memahami bahwa ASN aktif dan para pensiunan sangat bergantung pada kepastian penghasilan. Oleh karena itu, meskipun keputusan kenaikan gaji belum ditetapkan, pemerintah memastikan bahwa seluruh hak yang sudah diatur tetap dibayarkan tepat waktu. Ini termasuk gaji bulanan pensiunan THR serta hak-hak lain yang melekat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada titik ini kami ingin mengajak Anda semua untuk merenung sejenak. Dalam kondisi seperti sekarang, apa yang paling dibutuhkan oleh pensiunan dan ASN? Apakah sekadar kenaikan nominal atau justru kepastian dan kelancaran pembayaran tanpa hambatan?
Silakan tuliskan pandangan Bapak dan Ibu di kolom komentar karena jawaban tersebut mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Sekarang mari kita bahas satu hal penting yang sering luput dari perhatian, yaitu kesiapan pribadi dalam menghadapi berbagai kemungkinan kebijakan. Sebagai pensiunan, menjaga kelengkapan administrasi bukanlah hal sepele. Pemerintah sudah mengingatkan bahwa sejak Januari 2026, para pensiunan perlu memastikan data kepesertaan dan rekening penerima pensiun benar-benar dalam kondisi aktif dan valid. Hal ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi hak bapak dan ibu sendiri. Dengan data yang rapi dan mutakhir, proses pencairan gaji pensiun maupun THR dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis. Sebaliknya, kelalaian kecil dapat berakibat pada tertundanya hak yang seharusnya diterima tepat waktu. Bapak dan Ibu, apakah Anda sudah memastikan bahwa rekening penerima pensiun masih aktif? Apakah data pribadi Anda sudah sesuai dengan kondisi terbaru? Jika belum, inilah saat yang tepat untuk melakukan pengecekan. Langkah sederhana ini dapat menghindarkan Bapak dan Ibu dari masalah di kemudian hari. Selain itu, penting juga untuk menjaga ketenangan dalam menyikapi informasi. Tidak semua kabar yang beredar layak dipercaya. Informasi yang benar biasanya disampaikan secara terbuka melalui saluran resmi dan disertai dengan regulasi yang jelas. Jika sebuah informasi hanya beredar dari pesan berantai tanpa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sebaiknya tidak langsung dipercaya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai masyarakat yang telah lama mengabdi kepada negara, para pensiunan memiliki kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menyikapi situasi. Sikap tenang, sabar, dan rasional sangat diperlukan agar kita tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu benar. Mari kita rangkum kembali poin-poin penting yang telah kita bahas sepanjang video ini. Pertama, kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026. Hingga saat ini memang belum diputuskan secara resmi. Pemerintah masih melakukan pembahasan dan evaluasi yang mendalam. Kedua, pencairan gaji pensiunan bulan Februari 2026 dipastikan berjalan normal dan masih mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini. Ketiga, THR tahun 2026 dipastikan akan dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri dengan upaya pencairan lebih awal sesuai komitmen pemerintah. Keempat, tertib administrasi menjadi kunci agar seluruh hak pensiunan dapat diterima tanpa hambatan. Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan ini, satu hal yang paling penting adalah memahami fakta apa adanya. Dengan pemahaman yang benar, kita dapat menghindari kekecewaan yang tidak perlu dan menjaga ketenangan dalam menjalani hari-hari ke depan. Kami juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk terus berdiskusi secara sehat. Jika ada informasi yang ingin dikonfirmasi, jika ada pengalaman yang ingin dibagikan, atau jika ada pertanyaan yang masih mengganjal, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Diskusi yang sehat akan membantu kita semua mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Akhir kata, kami berharap informasi yang kami sampaikan melalui video ini dapat memberikan kejelasan, ketenangan, dan manfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan dari awal hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.